Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rahasia TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa Ikhwan Ahmad di siang hari ini, di Selasa siang tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah atau tanggal 19 November 2024. Kembali hadir acara Tausiah Siang bersama Ustadz Pawas Abi Zawiyah yang alhamdulillah telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap segar. Alhamdulillah, segar sehat. Kang Farid kelihatan lebih glowing hari ini. Alhamdulillah. Balakatak mana tuh? Barakatik Ya, subhanallah. Hari ini masih melanjutkan ya tema kita mengenai beberapa hal tentang ucapan, Ustaz ya. Iya, seputar ucapan. Karena memang panduan dalam berucap itu dari kitab suci Al-Qur'an lebih dari 300 contoh atau perintah Allah melalui kata-kata kul dan kulu. Artinya memang ucapan itu punya peran besar dalam urusan kehidupan kita. Oleh karenanya Allah Tabaraka wa Ta'ala memandu kita. Karena ada sebutan kan, satu-satunya organ tubuh yang tak bertulang adalah lisan. Lidah kita ini lisan. Oleh karena itu perlu ada panduan, sehingga dalam anatomi tubuh saja di wajah kita ini lisan itu ada dinding berupa gigi atas bawah dan bibir depan. Masya Allah. Jadi ini kan memang hal yang sangat penting. Oleh karenanya tema ini sudah, seingat saya sudah masuk pada part 8 nih. Part 8 sekarang ya. Iya, tentang seputar pembahasan pentingnya beramal soleh dimulai dari menjaga ucapan. Nah, di kesempatan kali ini insya Allah kita renungkan juga beberapa panduan ayat suci Al-Quran setelah kemarin, pekan lalu, kita bahas tentang qaulan tsaqilah. Ucapan yang memberatkan timbangan amal. Betul. Yaitu Al-Quran. Mengamalkan, mempraktekkan ajaran Al-Quran merupakan pengejawantahan dari qaulan tsaqilah, ucapan Allah yang memberatkan timbangan amal. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Dan kali ini kita akan renungkan juga, kalau kemarin berangkat dari Quran surah Al-Muzammil ayat 5, sekarang kita akan berangkat dari Quran suratul Isra ayat 23 hingga ayat 28. Biiznillah ta'ala. Kita telah membahas mengenai kemarin itu kaulan syakila, kaulan sadida, sekarang kaulan karima dan kaulan maisuro. Nah, seperti apa pembahasannya? Mari kita simak Iwan Awad. Tapada Ustaz. Marhaban, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, pendengar Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, AM 729. Begitupun radio-radio dakwah Islam yang bersinergi menyiarkan ceramah-ceramah, kajian-kajian dari kajian yang ada di radio kita AM 729, baik radionya yang berada di Jawa Barat, ya contohnya ada di Sukabumi, kemudian Jawa Tengah, yang ada di Semarang, hingga Magelang, juga Jawa Timur, hingga Banyuwangi, bahkan Pulau Bali. Atau di sebelah Sumatera ada di Palembang, Batam, bahkan hingga negeri jiran Singapura dan Johor. Juga di sebelah sana Pulau Kalimantan ada Radio Al-Madinahnya, kemudian Al-Khairat Palu, bahkan hingga Papua di ujung Nusantara kita. Atau juga ikhwan akhwat yang menyimak melalui Radio Garden Internasional, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh belahan penjuru dunia. Atau juga yang menyaksikan melalui kanal TV, YouTube, ya, Rasil TV di mana saja berada. Mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati, diberkahi, dibimbing oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melaksanakan Islam yang satu di bawah panduan Al-Quranil Karim. Nah, mari kita buka tausiah siang Selasa hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Bermohon kepada Allah agar Allah berkenan jadikan kita dengan keberkahan Suratul Fatihah. Allah jadikan kita semua min ahlil Quran, zahiran wa batinan. Dan tak lupa juga kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia, guru-guru yang sudah meninggal dunia, kakek, nenek, paman, bibi, ponakan, saudara, ya, yang sudah meninggal dunia. Begitu juga para korban-korban peperangan di Gaza dan sekitarnya, yang para arwah, para mujahidin, Palestina, Lebanon, Yaman. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah.
Dan tak lupa juga kita doakan untuk orang tua kita yang masih hidup, guru-guru yang masih hidup, para ulama-ulama kita yang menjadi penyuluh, penerang umat manusia di seluruh penjuru negeri. Mudah-mudahan Allah anugerahkan mereka panjang umur, fi sihatin wa afiyah, ikhlas karena Allah, bermanfaat untuk umat manusia. Dan khususnya untuk founder Radio Silaturahim, gurunda kita, Al-Ustadz Husain bin Hamid bin Hud Al-Attas, Al-Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, guru kami Buya Al-Walid Kiai Haji Ghazali Musannif, Abina Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, Amina Kiai Syihabuddin. Kemudian ada di Nurul Haramain Pujon Malang juga untuk guru kami Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syah Al-Attas, Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Attas. Kemudian Al-Habib Umar bin Hafidh di Tarim Hadramaut, Al-Habib Bakar bin Faqih di Ribat Tarim Hadramaut. Kemudian Abu Yasid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki di Makkah Al-Mukarramah, wa ikhwani wa ahbabi, dan juga para ulama di kota Makkah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed di kota Madinah, juga Dr. Adnan Ibrahim Al-Hasni di Austria, kemudian juga Dr. Fadil Saleh As-Samirai Al-Baghdadi di Irak, kemudian Said Kamal Bagir Al-Haidari, dan para ulama-ulama lainnya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan mereka panjang umur, fi sihatin wa afiyah, ala hadhihi niyah, wa kullu niyatin salihatin, wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma alhamdulillah bil Quran. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya dalam tausiah di siang hari ini. Amin. Tak perlu Ustaz untuk kita bersama-sama simak mengenai kaulan karimah dan kaulan maisur. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari Quran Suratul Isra ayat 23, kita baca hingga ayat ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal mustami'in wal musyahidin rahimakumullah, wafaqna wa iyyakum li ta'atih. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 22 hingga ayat ke-39. Ayat 22 hingga ayat 39 dari Quran Surat Al-Isra adalah berisikan panduan-panduan tentang konsep hikmah. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Quran Suratul Jumu'ah ayat kedua. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengutus fil ummiyina, di tengah masyarakat yang ummi, seorang rasul dari kalangan mereka, bahkan dipilih dari yang terbaik dari kalangan mereka, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang beliau ini Allah utus memiliki peran, tugas, yatlu alaihim ayatih, mentilawahkan pada mereka ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan mereka al-kitaba, kitab, wal hikmah, dan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa yuzakkihim, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Membersihkan jiwa mereka melalui tilawah ayat-ayat Allah, kemudian mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah, sekalipun dahulu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, peran Rasul diantaranya Allah sebutkan mengajarkan hikmah. Lalu apa itu hikmah? Hikmah hakikatnya adalah segala isi panduan Al-Quran. Karena dalam surah Yasin Allah Tabaraka wa Ta'ala beritahukan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran ini berisikan nilai-nilai hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh dengan konsep hikmah. Jadi Al-Quran isinya adalah hikmahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mana diantaranya makna dari hikmah adalah sistem pengendalian jiwa. Maka dari itu rem kendaraan dalam bahasa Arab dikenal dengan mihkamah. Alat untuk apa? Mengendalikan kendaraan supaya tidak terlalu meluncur hingga membahayakan penumpangnya. Nah, Al-Quran penuh dengan nilai-nilai hikmah. Artinya panduan-panduan untuk mengendalikan jiwa kita supaya hidup berjalan dengan penuh kualitas, selamat di dunia, bahagia di akhirat. Nah, di antara penjelasan Allah dalam satu paket ayat ini terdapat dalam Quran Surat Isra ayat 22 hingga ayat ke-39. Ya. Maksudnya ayat 22 hingga ayat ke-29. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, memang betul ayat 39 ya, ayat 39. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah." Yang demikian itu tadi mulai ayat 22 hingga ayat 38 berisikan nilai-nilai kandungan hikmah yang Allah wahyukan kepada Rasulnya. Nah, di antara konsep hikmah yang Allah ajarkan adalah perihal yang Allah jelaskan dalam Al-Quran Suratul Isra ayat ke-23, yaitu wa qadha rabbuka alla
ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, dan sungguh sudah menjadi ketetapan Tuhanmu. Dia Allah Tuhanmu sudah menetapkan. Apa ketetapan Allah? Yang mana tentunya qadha Allah ini tidak boleh ditawar-tawar. Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab, surah ke-33 ya, ayat 36, Allah Jalla Jalaluh memberitahukan ciri mukmin sejati, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, ya, dengan sebuah ciri, sebuah tanda. Apa itu? Alla yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ciri orang mukmin sejati, baik laki-laki maupun perempuan, di hadapan ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan, dan Rasulullah sebagai duta Al-Quran sudah menyampaikan, orang beriman itu tidak ada pilihan dan tidak boleh mencari alternatif lain atau lobby-lobby lain, ya, untuk keluar dari ketetapan Allah. Nah, pada ayat 23 dari Quran Suratul Isra ini, ketetapan yang Allah sudah tetapkan sebagai sang pencipta dan pemilik hidup kita, pemelihara jiwa kita, adalah alla ta'budu illa iya. Tidak boleh kalian mengabdikan diri, mencari sesembahan untuk diabdikan, kecuali hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh nih. Tidak boleh kita mengabdikan diri, mempersembahkan diri kita, ya, kepada selain Allah. Alla ta'budu illa iyyah. Alla ta'budu illa iyyah. Ya. Oleh karenanya dalam Quran suratul Fatihah, ikrar yang kita sampaikan dalam salat, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Tidak boleh pada yang lain. Menghambakan diri tidak boleh pada yang lain. Taat, tunduk, patuh, loyalitas hanya diberikan kepada Allah. Lalu bolehkah kita bersikap loyal, tunduk patuh kepada selain Allah? Orang tua, guru, aturan, pekerjaan, SOP. Boleh nggak? Boleh, apabila tidak melanggar ketetapan Allah. Karena ketaatan, ketundukan, loyalitas kepada selain Allah, sikapnya adalah nisbi, relativitas. Apabila tidak berseberangan dengan Allah, maka kita boleh mengabdikan diri dalam batasan yang tadi Allah sudah ditetapkan. Nah, alla ta'budu illa iyyah. Jangan kalian mengabdikan diri kepada Allah. Apalagi kepada selain Allah, misalnya setan, nggak boleh. Ya, bahwa setan itu kan Allah sudah tetapkan sebagai aduun mubin. Ya, innahu lakum aduun mubin. Wa ni'buduni hadza siratun mustaqim. Alla ta'budu syaitan, hai Bani Adam, jangan kalian pernah mengabdikan diri kepada syaitan. Ya, kenapa? Innahu lakum aduun mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wa ni'buduni, hanya boleh kalian mengabdikan diri padaku Allah. Hadza siratun mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi kalau di antara pemahaman as-siratul mustaqim, ya itu tadi. Kalau bertanya, apa sih arti ketika kita sholat tiap hari 17 kali minimal kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbing kami menuju jalanmu yang lurus. Apa itu jalanmu yang lurus? Wa ni'buduni hadza siratun mustaqim. Abdikan dirimu, tunduk patuhlah sepenuhnya, loyalitas serahkan hanya kepadaku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah siratul mustaqim. Baik, itu yang pertama. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Lalu ketetapan yang kedua yang Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Ahzab, surat Al-Isra ini, wa bil walidaini ihsanan. Dan terhadap kedua orang tua wajib kita bersikap ihsan. Dalam Al-Quran, penyebutan kedua orang tua ada menggunakan kata walidain, ada menggunakan kata abawain. Abawain.
diterjemahkan dengan kedua orang tua. Namun sejatinya itu dua kata yang beda makna atau beda tujuan, sekalipun maknanya serupa. Ketika menyebut abawain, dominasinya kepada ayah. Dia kata abun. Kalau walidain, dominasinya kepada ibu, karena dia yang melahirkan kita. Maka dalam Al-Quran penggunaan abawain biasanya terkait dengan hal yang bersifat finansial atau material. Contoh dalam kasus Quran surah An-Nisa, ketika Allah menjelaskan bahagian waris, maka Allah tetapkan ada 1/6 untuk abawain. Ya, walil abawaini minhuma as-sudus, 1/6 untuk kedua orang tua, ayah dan ibu. Tapi kalau al-walidain, ibu dan ayah. Gitu. Maka ketika Al-Quran berbicara tentang bersikap baik, berbakti ya kepada kedua orang tua, Allah gunakan kata al-walidain, yaitu dominasinya terhadap ibu. Hal itu boleh kita lihat dalam sebuah hadis ketika ada sahabat bertanya, siapa dari kedua orang tua yang mesti kita prioritaskan untuk berbuat bakti kepada keduanya? Kata Rasulullah, au kama qala, ummuka. Siapa lagi Rasul? Ummuka. Siapa lagi Rasul? Ummuka. Baru abuka. 3 kali. Di situ menyebutkan nama ibu. Baru kemudian sang ayah dapat bahagian. Nah, ini ketika Allah berfirman wabil walidain, dan terhadap kedua orang tua ihsanan. Sebelum kita menyimak maksud dari kata ihsan, unik ayat ini ada penggunaan kata ba, huruf ba, wabil walidain. Ba, huruf sambung ba dalam Al-Quran itu menunjukkan makna ilsaq, artinya melekat. Ya. Jadi Allah inginkan dan Allah tetapkan seorang anak itu mesti punya hubungan yang lekat dengan kedua orang tua. Yang dekat, yang akrab gitu ya. Iya, bukan sekedar dekat. Dekat tuh masih ada jarak kayak gini. Lekat. Artinya jangan ada jarak pemisah. Hubungannya nih. Terlebih itu selain dekat atau lekat, Allah perintahkan ihsanan, bersikap ihsan kepada ibu dan ayah. Subhanallah, kata ihsan ini, ikhwan akhwat, mustami'in mustami'at, Kang Fahri, ihsan ini memiliki makna yang begitu dahsyat. Karena ihsan itu, kata para ulama, definisi ihsan itu 2 perkara atau 2 level. Yang pertama, membalas perilaku atau sikap buruk orang lain dengan kebaikan. Membalas perilaku jahat, dengan kebaikan, perilaku buruk dengan kebaikan. Susah itu. Kadang. Ya. Kalau membalas dengan hal yang sama, itu namanya mukafaah. Jadi ada orang nyakitin kita, boleh kita balas? Boleh, dengan hal yang sama. Jangan lebih. Karena kalau lebih nanti lebihannya dosa ke kita. Namanya mukafaah. Mukafi. Tapi ihsan ini dahsyat. Membalas perilaku buruk orang lain dengan kebaikan. Luar biasa. Ini perintah Allah nih. Berbuat ihsan kepada orang tua. Jangan pada orang tua, kepada orang lain saja. Allah perintahkan balas perilaku buruknya dengan kebaikan. Lalu bagaimana orang tua? Orang tua bikin sebel, manusia dong. Orang tua bikin bete, manusia dong. Ya, karena kan kepala orang beda-beda, pikirannya nggak sama. Ketika yang mengganggu kita adalah orang tua, yang menyakiti kita adalah orang tua, maka di sini ujiannya nih. Ketetapan Allah, balaslah perilaku buruk orang tua dengan kebaikan. Subhanallah. Ada orang tua bikin sebel, orang tua bikin bete, kirimin duit, kirimin hadiah. Insya Allah baik. Hah? Ini perintah Al-Quran ini. Kata di qadha. Qadhanya Allah, kata Allah nggak boleh tawar bagi orang yang beriman kepada Allah. Maka kepada sesama kita diperintahkan membalas keburukan dengan kebaikan, lalu bagaimana dengan orang tua? Lebih-lebih lagi harusnya. Apalagi ibu kita. Lalu level yang berikutnya, makna ihsan adalah membalas kebaikan orang lain
dengan kebaikan yang lebih dari yang kita terima dari orang lain. Membalas perilaku baik orang lain dengan kebaikan yang lebih dari yang tadi kita terima dari orang lain. Tuh. Itu ihsan. Ini perintah Allah Tabaraka wa ta'ala untuk kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Baik. Di ayat berikutnya Allah gambarkan tentang aplikasinya. Perhatikan ini. Ihsan kepada kedua orang tua. Ya. Imma yablughanna indakal kibar. Ada kalanya ketika kedua orang tua sampai pada usia lansia dan dia berada di sisimu. Nah, di sini kata para ulama, ada pesan dari Al-Quran, apabila orang tua kita sudah tua, hendaknya kita memiliki tempat tinggal, jangan jauh dari mereka. Deketan minimal 1 RT lah gitu ya. 1 RT, atau tetanggaan. Tetanggaan. Ya, karena ada pesan indaka, di sebelahmu. Indaka, di sisimu. Jadi tatkala orang tua yang berada di sisimu, dekat denganmu, sudah sampai pada usia lansia. Sudah 65, 70, 80. Ya, baik salah satunya atau kedua-duanya. Perhatikan ini. Ini aplikasi ihsan nih. Allah tadi kan Allah gambarkan secara umum. Kata Allah Ta'ala, loyalitas hanya diberikan pada Allah, ihsan kepada orang tua, ibu dan ayah. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya nih? Allah jelaskan detail lagi. Tatkala orang tua yang ada dekat di sisimu ini sudah sampai lanjut usia, maka apa perintah Allah Ta'ala? Yang pertama, fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali berkata kepada kedua orang tua, terlebih yang sudah lanjut usia. Kenapa sih ada penekanan indal kibar? Karena memang sudah menjadi sunnatullah fi khalqi, orang semakin tua, semakin Allah kembalikan pada kondisi masa kanak-kanaknya. Kan rotasi berputar tuh. Iya, betul. Dari mulai pik mah ayam ya. Apa namanya? Ya, masih bayi, balita. Mulai bisa merangkak, jalan, kanak-kanak, bicara, lari, remaja, dewasa, lansia tuh berputar lagi. Balik lagi. Siapa yang menyebutkan? Allah juga. Di mana? Quran surah Yasin. Wa man nu'ammirhu. Siapa di antara kalian yang Allah panjangkan usianya? Nunakkishu fil khalqi. Kami kembalikan kondisinya seperti awal penciptaan. Lemah lagi. Kekuatan fikirnya mulai lemah. Fisiknya mulai lemah. Termasuk psikis sendiri. Secara psikis lebih sensitif. Anak kecil kan? Anak kecil apa kan? Punya ciri ingin selalu diikuti kemauannya. Baperan juga gitu ya. Termasuk baperan. Al-Imam Al-Busiri, seorang penyair, ya, menyebutkan dalam sebuah syairnya disebut dengan Qasidah Al-Burdah, menggambarkan nafsu itu seperti anak kecil. Wan nafsu intuh milhu syabba ala hubbir radha wa in taftinhu yanfatimi. Nafsu itu persis seperti anak kecil. Kalau dituruti keinginannya makin menjadi. Tapi kalau kau sapi, perlahan dia akan nggak mau lagi ikuti minta apa untuk selalu minta kemauannya. Orang tua begitu. Tapi orang tua nggak mungkin sapi. Kan bukan tifli, ya kan? Udah lansia. Maka di situ ujiannya. Waduh, sensitif. Ingin sekali semua keinginannya dituruti oleh anak. Jangan nawar-nawar. Tuh. Indal kibar tuh. Maka Allah pesan sekali jaga ucapan pertama kali. Ya. Pertama kali sebelum sikap jaga ucapan. Dengan apa? Fala taqul lahuma uffin. Jangan pernah berkata ah. Ah juga nggak boleh. Nggak boleh. Ini terjemahan dari uff. Sebetulnya uff itu sebuah ungkapan melalui ucapan atau sikap perbuatan yang menggambarkan sikap malal, bosan. Tuh, terjemah kita ah atau ah. Gitu. Ah doang nggak boleh, apalagi yang panjang.
Apalagi, hush, Sikap gitu ya. atau apa sih? Atau sikapnya melengos, Gitu ya. meninggalkan, Bete gitu ya. bete. Jangan pernah. Ucapan saja nggak boleh, apalagi Sikap. diungkapkan lewat sikap dan perbuatan. Tuh. Yang kedua, lebih dari itu, wala tanharhuma. Ya, jangan sekali-kali membentak keduanya. Aja nggak boleh, apalagi bentak. Tuh, jadi level rendahnya level tingginya bentak. Jangan mengatakan bosan, itu tuh mulu, atau lebay gitu kan. Dan juga jangan berani-berani membentak kedua orang tua. Lalu ucapan apa yang Allah pandukan, yang Allah tuntunkan pada orang beriman di hadapan kedua orang tua dalam rangka bersikap ihsan, apalagi orang yang sudah tua, orang tua yang sudah tua. Apa kata Allah? Wa qul lahuma qawlan karima. Wa qul lahuma, dan katakan pada kedua orang tua, qawlan karima, ucapan yang menggambarkan seorang yang begitu karim. Terjemah karim dalam bahasa kita dermawan. Tapi tahukah kita istilah karim itu bukan sekedar dermawan yang bersifat materi atau harta. Oke. Gambaran kedermawanan sosok yang disebutkan karim itu apa? Pertama, karim itu selalu suka memberi tanpa perlu diminta. Itu karim. Selalu memberi tanpa perlu diminta. Ada orang suka memberi tapi jika diminta. Itu namanya bukan karim. Ada istilah lain lagi. Bisa disebut dengan sakhi atau jawad. Nah, kalau karim itu selalu memberi tanpa perlu diminta. Dia dengan feelingnya, ya, atau instingnya tajam. Ketika ada orang yang dia lihat, tahu kalau itu orang membutuhkan pemberian dia, maka diberi. Langsung. Tahu, tanpa diminta. Tentunya ini yang hanya mampu begini ya Allah Jalla Jalaluhu. Allah berikan nikmat pada kita, coba lihat. Udara yang bersih, ya, badan yang sehat. Apa ada dari kita? Begitu bangun tidur, ya Allah, saya minta udara, ya Allah, saya minta sehat, ya Allah, saya minta afiat, ya Allah. Ada nggak? Jarang orang. Ya. Langsung aja kita terima aja gitu. Terima aja. Begitu mata terbuka, loh, Bisa napas nih. bisa napas. Jangankan bisa napas, mata bisa terbuka, anugerah besar. Coba dah kalau orang sakit apa namanya, belekan, yang mata nempel tuh. Lagi demam, karena ada sebagian efek demam tinggi itu kan, mata kita kan mengeluarkan cairan. Saking panasnya badan kita nih, tubuh kita, akhirnya lengket di mana? Di kelopak mata kita ini. Buka susah banget tuh. Harus digini dulu. Maka bisa membuka mata itu bahagian dari nikmat Allah yang Allah berikan tanpa kita minta. Bisa bernapas tadi bangun tidur, bisa berdiri, duduk, bangkit dari tempat tidur. Coba dah. Kalau bangun tidur, pinggang nyeri, gak bisa bangun. Coba. Lalu tiba-tiba stroke, tangan gak bisa bergerak. Alhamdulillah. Inilah gambaran karim yang pertama. Selalu memberi tanpa perlu diminta. Yang kedua, ciri karim itu tidak pernah bosan-bosan memberi. Sekalipun sering diminta. Ya, itu karim. Seorang yang selalu memberi, ya, sekalipun sering diminta. Kalau kita ini sekali minta kasih, 2 kali kasih, 3 kali masih bisa, 4-5 kali Mikir kita nih. mikir, minta mulu. Enak banget. Enak banget. Gue yang capek kerja, dia minta doang. Enak bener hidup. Tuh, ya kan? Tuh. Kalau karim enggak, karim itu selalu memberi sekalipun sering diminta. Keren. Yang ketiga, ciri karim. Ya. Sedih, kecewa jika tidak ada yang diberi. Justru sedih ya. Enggak ada yang diberi sedih. Maksudnya mama udah gak perlu.
Kenapa orang awal lagi menerima pemberian saya nih? Ada apa gerangan? Tuh. Kalau kita biasanya gimana? Awet nih. Awet nih, nggak ada yang kita keluarin dari kantong nih, ya kan? Bahkan kecewa kalau nggak ada yang mengangkat tangan minta padanya. Makanya manusia ini kalau nggak mau angkat tangan, meminta kepada Allah, dianggap sombong oleh Allah. Karena Allah kecewa kalau nggak ada yang diberi dan sedih bila tidak ada yang memintanya. Ini paling tidak 4 ciri gambaran sosok karim. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kita orang beriman untuk berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan yang menggambarkan sosok orang yang begitu karim. Gitu. Artinya, karim pada orang tua berarti apa? Akan selalu memberi orang tuanya tanpa perlu diminta. Apabila ada orang tua suka meminta pun gak pernah bosan-bosan untuk memberi. Dan kalau orang tua diberi sesuatu gak mau nerima, akan bingung dia. Sedih. Dan kecewa kalau orang tua gak mau minta. Kayaknya ibu kan lagi perlu, ayah lagi perlu, apa gak ngomong? Itu kecewa dia. Ya. Nah, ini gambaran sosok karim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan ya seorang anak bila dia betul-betul beriman kepada Allah untuk berkata, berucap kepada kedua orang tua yang menggambarkan sosok seorang yang karim. Itulah yang dimaksud dengan qaulan karimah. Gak akan keluar dari ucapan anak hal yang menyakiti orang tua. Gak akan berani mengangkat suara di hadapan orang tua. Terlebih lagi mencaci, mencemooh, dan lain sebagainya. Itulah gambaran wa qul lahuma qaulan karimah. Ini perintah Allah kepada anak-anak yang beriman kepada Allah untuk memulai perilaku baik, perbuatan yang baik, dimulai dari ucapan yang karim kepada kedua orang tua. Artinya, qaulan karimah adalah ucapan yang Allah perintahkan untuk kita ucapkan ya kepada kedua orang tua kita. Kita akan sambung setelah jeda yang berikut ini. Demikian Iwan Awad, telah kita bersama-sama simak tausiah siang bersama Ustadz Fawaz Abizawiyah. Masih membahas tema mengenai perbaikan amal dimulai dari ucapan dengan subtemanya qaulan karimah. Telah kita bersama-sama simak Iwan Awad. Nanti kita akan lanjutkan. Kami akan kembali setelah jeda nanti berikut. Tetap bersama kami. Radio Rasil untuk Islam yang satu, masih bersama kami Ikhwan Ahwat di acara Tausiah Siang bersama Ustadz Fawaz Abizawiyah. Masih mengenai perbaikan amal dimulai dari ucapan dengan temanya yaitu qaulan karimah. Tadi Ustadz telah memaparkan mengenai qaulan karimah ini Ikhwan Ahwat, jadi berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Tadi Ustadz contohkan kalau kita memberi sesuatu tanpa diminta gitu saja. Sering meminta juga orang tua, kita nggak boleh bosan terus berbuat baik. Tapi ada juga Ustadz yang bilang kalau ada orang tua yang anaknya tidak berbakti itu diakibatkan dari orang tuanya itu dulu juga sama tidak berbakti kepada orang tuanya. Apakah itu benar Pak Ustadz seperti itu? Masya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman alhiqna bis-salihin. Artinya itu benar, tapi tidak semuanya benar. Artinya boleh jadi itulah baru kejadian yang dia mulai. Tapi boleh jadi itu hasil dari apa yang pernah dia tanam, kan gitu. Dalam sebuah ungkapan riwayat hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al birru salafun, kama tadinu tudan. Berbuat bakti dan kebajikan itu kepada orang tua khususnya dan kepada siapa saja. Laksana salafun, pinjaman kepada Allah, untuk Allah. Jadi kita katakan kita berbuat bakti, berbuat bajik, itu diumpamakan oleh Rasulullah kita sedang ngutangin Allah. Sedang ngutangin Allah. Pinjaman. Memberikan pinjaman kepada Allah. Dan tidak ada kan pinjaman atau usaha yang hasilnya lebih menguntungkan dari berniaga kepada Allah. Nah, konsep berniaga ini
termasuk dalam ranah berbuat kebajikan. Nah, berbuat kebajikan itu sama dengan kita memberikan modal pinjaman kepada Allah. Pada waktunya Allah akan kembalikan modal pinjaman tadi berikut keuntungannya. Kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kamu memberikan hutang, kamu akan dikembalikan hutangnya juga. Nah, kembali di mana? Saat kita sudah punya anak. Nah, ketika kita berbakti kepada orang tua dalam konsep ihsan kepada orang tua tadi, membalas perilaku buruk, sikap buruk orang tua dengan kebaikan, dan membalas kebaikan orang tua dengan kebaikan yang lebih dari yang diberikan pada orang tua, kepada kita dari orang tua, itu sama dengan kita sedang bercocok tanam. Atau memberikan pinjaman modal kepada Allah. Nanti Allah akan utus anak-anak kita nanti, anak yang lebih berbakti kepada kita, lebih dari kita berbakti pada orang tua kita. Ada ungkapan lain dalam sebuah riwayat, birru aba'ukum tabirrukum abna'ukum. Berbuat baktilah, bajiklah kepada orang tua, nanti ya Allah akan jadi kirimkan anak-anak yang berbakti kepada kalian, bahkan lebih. Bukan hukum karma ya, istilahnya ya. Dalam Islam nggak ada sebutan hukum karma. Tapi ini ada konsepnya, apa tadi? Konsep pinjaman. Tabur tuai gitu mungkin ya? Tabur tuai. Apa yang kau tabur, kau akan tuai hasilnya. Bahkan hasilnya lebih bagus dari apa yang kita tabur tadi. Itu gambaran kepada kedua orang tua. Begitupun pada amal-amal baik yang lain. Itu. Nah, memulainya dari ucapan. Dari ucapan dulu ya. Sebelum sikap. Nah, ayat berikutnya ini tentang sikap. Nah, kalau tadi kan ucapan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Berikutnya perbuatan. Maka tidak salah kan? Kalau Al-Qur'an mengatakan dalam Quran surat Ahzab ayat 70 dan 71 bahwa kesalehan amal dan perbaikan amal dari Allah dimulai dengan ucapan. Ya. Wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Nah, sekarang lewat amal. Allah berfirman, "Wakhfid lahuma janahadzulli." Ya. Dan rendahkan sayap kehinaanmu. Artinya rendahkan dirimu ya di hadapan kedua orang tua. Wakhfid lahuma. Rendahkan untuk keduanya sayap. Sayap ya. Kerendahan, kehinaan dirimu. Di depan orang tua jangan berani-berani gagah. Jangan. Ya kan? Apalagi jangankan berani seperti itu kepada orang tua. Kepada orang banyak saja Allah larang. Quran menyebutkan hal itu kan? Wala tamshi fil ardi maraha. Ya kan? Jangan pernah berjalan di permukaan bumi seperti apa? Seperti kipas. Kipas dulu gimana kipas? Kan begini dulu kipas. Ya kan? Nah, jalan yang begitu. Petang-petenteng gitu ya. Petang-petenteng. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tablughal jibal tula. Tapi jalan dengan apa? Penuh kerendahan. Ya. Nah, kemudian innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah enggak pernah menyukai dua orang yang disebut dalam Al-Quran dengan sebutan mukhtal, fakhur. Apa itu mukhtal? Mukhtal itu diambil dari kata-kata khuyul. Khuyul itu artinya kuda jantan. Kuda jantan. Kuda jantan itu kalau ingin mencari perhatian betina, dia akan berjalan dengan membusungkan dadanya. Caper gitu ya? Caper. Itu namanya mukhtal. Fakhur itu dari sisi penampilan. Allah nggak suka orang yang menyombongkan dirinya melalui sikap, tingkah, laku, ya, gaya, dan juga Allah nggak suka orang yang berpenampilan untuk tujuan berbangga-bangga dengan pakaiannya. Ini baju gue nih mereknya, kalau perlu mereka dilihatin orang, ya kan? Nah, kelas di mana beli bajunya? Oh, sorry ya, tas gue nih jelutong apa mana gitu ya, ya, apa Gucci,
atau apalagi tuh, ya, wah macam-macam tuh ya, banyak. Ya nggak, harus beli yang model gitu. Nah, itu namanya fakhur. Kalau mukhtal dari gaya bersikap, kalau fakhur gaya berpenampilan. Allah nggak suka. La yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Itu. Terlebih lagi pada orang tua. Allah perintahkan waqfid lahuma janahal dzulli minar rahmah. Dari sikap kita, sayang kita pada orang tua, maka Allah perintahkan kita rendahkan diri kita. Dan setelah itu kembali ke ucapan. Dimulai dari ucapan, kembali kepada ucapan. Apa ucapannya? Waqul, dan ucapkanlah selalu. Rabbirhamhuma, Tuhan, sayangi kedua orang tua kami. Sayangi ibu dan ayah kami. Kama rabbayani shaghira. Sebab mereka telah menyayangi aku ketika aku kecil. Jadi karena di waktu kecil orang tuaku ini begitu sayang padaku, aku mohon padamu ya Rabb, sayangi mereka. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau terjemahan, seperti mereka merawatku ketika kecil. Nah, dalam Al-Quran ada beberapa konteks contoh ayat yang menggunakan kama. Contohnya dalam Quran surah Al-Qasas. Ya, Allah dalam Al-Quran menyebutkan kisah tentang seorang yang bernama Qarun yang begitu sombong, angkuh karena memiliki harta yang begitu kaya, riches di zaman itu. Jadi Qarun ini richesnya umat Nabi Musa. Ya. Nah, ini teman-temannya dari kaum Nabi Musa memberikan pesan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wahai Qarun, berbuatlah ihsan kama ahsanallahu ilaik. Nah, ini dalam kaidah kebahasaan Quran, kata kama, kaf harfu tashbih, menyerupai. Nah, ini dapat diganti dengan arti sababiyah. Sabab. Jadi kalau diartikan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, siapa yang mampu orang? Berbuat ihsanlah engkau kepada sesama sebagaimana Allah berbuat ihsan pada dirimu. Siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup membalas ihsannya Allah? Atau berbuat ihsan seperti Allah berbuat ihsan kepada hambanya? Siapa yang sanggup? Tidak ada. Nggak ada sanggup. Maka kama di sini diartikan sebab. Sebab Allah telah berbuat ihsan kepadamu, berbuat ihsanlah dirimu kepada sesama manusia. Sama termasuk di ayat ini juga. Rabbirhamhuma, ya Allah, sayangi kedua orang tuaku. Kama rabbayani, sebab mereka telah merawat aku ketika kecil. Kalau diartikan seperti, ya, sama gitu, sama. Ya sayang-sayang juga. Allah sayangi mereka kedua orang tuaku, ya, seperti mereka merawatku ketika kecil. Allah memberikan rahmatnya lebih dari itu, ya kan? Nah, itu gambarannya. Rabbirhamhuma, ya Tuhan, sayangi kedua orang tua kami, sebab mereka telah menyayangiku ketika kecil. Nah, ini renungan Al-Quran, ya, dari Quran surah Al-Isra, ya, tentang qaulan karimah. Insyaallah qaulan maisura kita sambung di pertemuan berikutnya, insyaallah. Masya Allah, alhamdulillah telah kita bersama-sama simak gimana Ahmad. Qaulan karimah tadi setelah Ustadz sampaikan di acara tausiah siang hari ini masih mengenai perbaikan amal dimulai dari ucapan. Jadi kita harus berbuat baik kepada orang tua kita itu tidak hanya dengan ucapan saja, dengan perilaku juga harus, sikap juga kita juga harus baik. Namun memulainya dari ucapan. Dari ucapan dulu awalnya, ya. Perbaikan amal, perbuatan dimulai dari ucapan. Baik Ustaz. Kita dibatasi oleh waktu Ustaz, mungkin sebelum pamit disimpulkan bahasan kita hari ini Ustaz. Nah, kesimpulan dari renungan Al-Quran surah Al-Isra, ayo kita mengamalkan Al-Quran untuk perbaikan amal kita, mulai dengan ucapan khususnya kepada kedua orang tua. Sampaikan kepada orang tua ucapan yang menggambarkan orang yang begitu dermawan. Ya, sebelum sikap, ucapkan itu semua. Ya, itulah gambaran qaulan karimah. Arti orang yang begitu dermawan kan dahsyat. Nggak pernah menampakkan kesusahan, nggak pernah berkeluh kesah. Sekalipun banyak orang yang datang kepada dia, dia begitu gambaran, begitu senyuman, dan ucapannya selalu indah. Itulah gambaran orang yang karim. Lawannya orang yang laim. Laim itu apa sih?
muka asem, mulut kotor, itu gambar orang yang laim. Kalau karim, orang yang begitu baik, sikapnya, hatta air mukanya, begitupun ucapannya, nggak pernah terlontar kebun binatang keluar dari mulutnya. Maka Allah perintahkan kita kepada kedua orang tua untuk menyampaikan ucapan qaulan karimah. Insya Allah Allah perbaiki amal perbuatan kita. Insya Allah. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah kita bersama-sama simak bagaimana tausiah siang bersama Ustaz Fawaz Abi Jawiyah di siang hari ini. Perbaikan amal dimulai dengan baiknya ucapan dengan subtema mengenai qaulan karimah. Semoga apa yang disampaikan banyak manfaat kita semuanya. Saya yang bertugas, Pak Hadi ditemani semua kru yang bertugas di hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Barakallahu.